Sing pertama amar ma'ruf. Sing nomor loro napa? Nahi mungkar. Apa niku nahi mungkar? Nebi dateng nyegah dateng perkawis-perkawis ingkang yo sebatas kemampuan awake dhewe. Profesor Dr. Haji Ahmad Muhtadi Ansor lahir dari keluarga sederhana di Dusun Centong, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ayahnya seorang petani dan guru ngaji, sementara ibunya sebagai guru MI di Dusun Centong. Nama saya Ahmad Muhtadi Ansor. Saya anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Ayah saya bernama Haji Abdul Majid dan ibu saya bernama Hajah Nasikah. Orang tua saya, bapak saya, ibu saya itu mendidik saya dengan disiplin. Lahir pada 20 Juli 1970, Muhtadi tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mengutamakan pendidikan agama. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Muhtadi Ansor tidak pernah kehilangan semangatnya untuk belajar. Di sela-sela waktu libur sekolah, ia membantu orang tuanya di ladang dan beternak kambing. Kesederhanaan hidupnya tidak pernah menghalangi semangat belajarnya. Ia rajin menuntut ilmu dan bisa menunjukkan prestasi gemilang di sekolahnya. Muhtadi itu modelnya anaknya itu biasa, kok lincah atau gimana itu tidak biasa. Orang Jawa mengatakan anak utun gitu, biasa saja, tidak kelihatan pandainya. Tapi rapotnya selalu ranking 1. Saya sendiri sebagai mbak ya tidak tahu kalau adiknya itu anak pintar. Atas bimbingan dari Bapak Ibu guru, pada waktu itu saya selalu mendapatkan ranking 1 di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Centong Sawentar sini. Dan sebagaimana anak-anak desa pada waktu itu, ketika sudah maghrib, itu semua datang ke langgar dan kemudian dimulai dengan azan, pujian, dan sholat berjamaah dengan ayah saya di langgar ini, dan kemudian dilanjutkan dengan ngaji. Dan itu semua menjadi aktivitas rutin dari keluarga saya, termasuk tetangga-tetangga dan anak-anak yang ada di lingkungan saya. Tahun 1983, Muhtadi lulus dari MI Miftahul Huda Centong, Kanigoro, Blitar. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke MTS Negeri Blitar. Selama di MTS, Muhtadi tinggal di Pondok Pesantren At-Tarbiyah Sukorejo, Blitar. Ketika masih MI itu sama orang tua itu diberitahu bahwa sebenarnya urusan sekolah itu di mana saja kamu boleh milih, ya, sekolah di mana saja kamu boleh milih. Tapi satu yang tidak bisa kamu tinggalkan, kamu harus ada di pondok pesantren. Nah, ya alhamdulillah saya sering ya mendapatkan juara 1 di sekolahan itu, namanya Eptanas. Eptanas itu saya mendapatkan nilai tertinggi di satu tingkat sekolahan pada waktu itu. Tahun 1986, ia lulus MTS dan melanjutkan sekolahnya di Mantogo, Blitar. Dan ia masih tetap tinggal di pondok pesantren yang sama. Selama di pesantren, Muhtadi tidak hanya belajar agama, tetapi juga kedisiplinan dan tanggung jawab. Saya masih di pesantren Sukorejo Blitar tadi dengan cara duduk ya, padahal jaraknya ada sekitar 7 kiloan antara pesantren dengan Mantlogo ini. Jaraknya kalau saya pulang ke rumah itu bisa jadi lebih dekat sebenarnya daripada berangkat dari pondok. Tapi sekali lagi karena pesan dari bapak itu kamu harus tetap di pesantren, maka saya tetap belajar di Mantlogo itu. Orang sederhana banget, terus apa adanya, tidak neko-neko, sederhana. Dengan teman itu nggak pernah congkrah. Jadi kalau berselisih karo konco itu mesti ngalah. Jadi siapapun yang berteman dengan beliau itu
akan terasa nyaman ketika bersahabat. Selama di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar, beliau adalah seorang siswa yang ramah, sopan, supel, dan dengan ibu bapak guru dengan baik, sehingga beliau menyelesaikan studinya di MAN Tlogo Blitar dengan sukses. Setelah tamat dari MAN Tlogo Blitar, saya daftar ke IAIN Jogja pada waktu itu. Di samping itu saya juga daftar di IAIN Malang. Dan ketika pengumuman ternyata alhamdulillah kedua-duanya itu saya lulus. Tapi begini, pada waktu itu tahun 89, sekira bulan Agustus, pada waktu itu ayah saya meninggal dunia. Jadi tidak sakit, tapi secara mendadak beliau meninggal dunia, sehingga dua pilihan di IAIN Jogja dan IAIN Malang itu akhirnya saya putuskan saya mengambil yang terdekat, yakni di IAIN Malang dengan jurusan yang sama di pendidikan bahasa Arab. Selama di kota Malang, Muhtadi tinggal di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Nurul Huda Mergosono Malang. Di balik itu semua, aktivitas saya banyak di pesantren itu. Akhirnya saya disuruh untuk ngajar di pesantren itu. Dan ketika ngajar itu senangnya luar biasa. Kenapa? Makan itu sudah dijamin oleh Pak Yai. Jadi perasaan saya ketika bapak kandung meninggal, tapi alhamdulillah di Malang saya mendapat orang tua baru, yaitu Romo Yai Mas Duki itu. Tahun 93 saya selesai S1 di IAIN Malang, dan setelah itu saya langsung mengabdi sebagai dosen luar biasa di IAIN Malang pada waktu itu. Nah, terus berjalan sampai tahun 97 saya daftar untuk studi lanjut di Pascasarjana di S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya S2 itu tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun sudah selesai. Sekitar pertengahan 1999 kemudian saya mengikuti program pembibitan calon dosen itu di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2001, Muhtadi Ansor diterima sebagai pegawai negeri sipil di Setain Tulungagung. Ya, sebelumnya daftar CPNS itu juga sudah berkali-kali gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan meloloskan itu pada tahun 2000 pada waktu saya mengikuti pembibitan calon dosen itu. Nah, setelah itu barulah akhir Desember 2000, tahun 2000 saya selesai dan akhirnya pulang ke rumah. Walaupun butuh pulang ke rumah, tapi posisi saya itu tidak begitu kerasan di rumah ternyata. Masih sering di pesantren lagi karena sudah terlanjur pikirannya itu pikiran di pesantren. Saya pulang ke pesantren lagi di Malang sana, sampai pada akhirnya bulan Agustus tahun 2000 saya mendapat informasi bahwa saya ditempatkan di Setain Tulungagung pada waktu itu. 30 Desember 2001, Muhtadi Ansor melepas lajangnya dan menikah dengan Asiyatun Nihayah. Dan kini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Farah Aulia Ansori, Muhammad Akhil Hilmi Ansori, dan Hadijah Aska Kamila Ansori. Muhtadi Ansor tak pernah surut semangatnya dalam dunia pendidikan. Ia melanjutkan studi S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan lulus tahun 2011. Dan pada waktu itu saya menjadi mahasiswa pertama program S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, konsentrasi pemikiran hukum Islam. Keberhasilan Dr. Ahmad Muhtadi Ansor tidak hanya terbatas di dunia akademis. Ia juga menjadi panutan masyarakat di desanya. Dengan sikap rendah hati dan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, ia berhasil membangun hubungan yang erat dengan warganya dan aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Saya ini suka untuk mengkaji kajian-kajian yang relevan langsung di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian sesuai dengan bidang keilmuan saya, bahwa saya mempunyai keahlian dalam bidang hukum Islam, dalam hal ini lebih spesifiknya adalah
usul fikih, maka keahlian saya ini kemudian banyak saya implementasikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan seterusnya. Maka disitulah di forum-forum itu saya bisa mengimplementasikan apa yang saya miliki dalam rangka berkontribusi kepada masyarakat luas dalam hal ini dalam konteks keagamaan. Profesor Ahmad Muhtadi Ansor ini salah satu guru besar kita yang memiliki semangat untuk maju, semangat untuk berkembang dalam hal keilmuannya. Dan keilmuan Pak Muhtadi ini itulah keilmuan yang spesifik karena beliau berbicara terkait dengan fikih, usul fikih itu ya. Dan yang terkait juga dengan problem-problem istihadi pada masa sekarang. Nah, tentu ini sangat penting di dalam bagaimana kerangka berpikir umat Islam yang selalu update terhadap persoalan-persoalan baru dan bagaimana agama itu memberikan jawaban terhadap perkembangan-perkembangan baru dalam hal persoalan fikih dan perilaku sosialnya. Nggak pernah terbayang saya itu cita-cita untuk jadi dosen itu tidak pernah. Bahkan ketika saya, apalagi guru besar ya, apalagi guru besar, saya ditugaskan, ya disuruh yai saya saja untuk jadi dosen saja, saya itu bilang mboten pantun yai karena keilmuan saya sangat minim gitu kan. Dan beliau menyampaikan yo gawe yo rok elek rawani dadi dosen. Profesor Dr. Haji Muhtadi Ansor seorang yang tekun dan sudah terkenal dengan julukan Mbah Muh, di samping sebagai seorang intelektual juga memang profilnya seorang kiai tekun dan dengan berbagai profesi jabatan tambahan, tentu di samping keilmuannya. Selamat, mudah-mudahan berkah dan barokai tidak hanya bagi kampus juga bagi masyarakat. Sebelumnya memang nggak kebayang, dan saya juga awalnya apa mungkin ya seorang muhtadi yang tukang noto sandal saja itu kemudian bisa jadi guru besar. Tapi ternyata ketika kita berusaha, ketika kita berupaya, dan tentu kita juga berkolaborasi dengan kawan-kawan, kita saling memberi, itu akhirnya ternyata bisa. Saya mengenal Profesor Dr. Ahmad Muhtadi Ansor itu sebagai seorang pejuang yang gigih. Beliau tidak segan dan tidak berputus asa untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana menulis artikel jurnal, lalu submit di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Tidak terhitung kalinya itu kegagalan beliau hadapi, tapi beliau terus bersemangat, walaupun kadang-kadang juga saya lihat ada nada putus asa juga, tapi di saat yang lain kemudian beliau bangkit lagi. Pesan dari Bapak itu begini, sampai sekarang saya masih ingat itu hanya satu kalimat pendek yang itu menginspirasi saya. Apa itu? Dadiyo jariyae wong tua. Nah, dadiyo jariyae wong tua itu ketika saya maknani juga sangat mendalam kalau dimaknai secara detail. Kira-kira bagaimana saya ini bisa berkontribusi agar bisa mengangkat nama orang tua terutama, keluarga dan tentu lembaga. Setiap ingat kata-kata dadiyo jariyae wong tua itu mesti saya kemudian tergerak lagi. Beliau ini dulu sejak awal sekali masuk, waktu itu Setain Tulungagung, itu disebut sebagai Mbah, jadi Mbah Muhtadi atau disingkat Mbah Muh. Pak Muhtadi itu rileks saja karena dia tahu dalam tradisi pesantren, sebagaimana hasil penelitian Bambang Pranowo, semakin tinggi karomah seseorang kiai itu akan menggeser sebutan kiai itu sendiri. Ketika karomah kiai itu makin tinggi, maka sebutannya menjadi Mbah Yai. Karena itu sebutan mbah dalam tradisi pesantren itu justru sebutan yang tersanjung.
tahun 2023, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini memperoleh jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Usul Fikih di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya menjadi guru besar, tapi sebenarnya saya yakin bahwa kesuksesan saya mendapatkan guru besar itu bukan murni dari saya, bukan murni dari seorang muhtadi, tapi merupakan satu, tentu ini adalah doa dari orang tua. Dengan turunnya guru besar, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Kumas, Bapak Dirjen Pendis, Bapak Direktur Diktis dan seluruh jajarannya di Kasubdit Ketenagaan, Bapak Aziz Hakim di Kasubag TU. Ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan UIN 1 Tulungagung, mulai dari Allahyarham Profesor Muwahhid Solhan, Profesor Ahmad Fatoni, Profesor Mujamil, Profesor Maftuhin, dan Pak Rektor hari ini Profesor Dr. Abdul Aziz MPDI, beserta para wakil rektor 1, 2, dan 3, Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat, para dekan, para ketua lembaga, dan seluruh sivitas akademika di UIN 1 Tulungagung. Juga yang tak kalah penting adalah terima kasih saya kepada orang tua saya, bapak istri saya tercinta, Asiah Nihayah, beserta anak-anak saya dan seluruh keluarga, guru-guru saya, semuanya yang telah berkontribusi kepada saya sehingga bisa sampai seperti ini. Profesor Dr. Haji Ahmad Muhtadi Ansor, anak pondok pesantren yang tumbuh dalam kebersamaan dan keikhlasan, telah membuktikan bahwa kesuksesan bukanlah milik mereka yang memiliki segalanya dari awal. Dengan semangat belajar dan keuletan, ia berhasil meraih impian dan menjadi sosok yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Kepada Bapak Ibu dosen terutama, mari bersama-sama kita perbesar kampus ini, kita tingkatkan kualitasnya dengan cara meningkatkan kapasitas diri kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen itu sanggup dan bisa menjadi guru besar. Percayalah kepada saya bahwa bisa menjadi guru besar, tinggal kita mau atau tidak. Kalau kemampuan saya yakin mampu. Saya yang hanya seperti ini saja, ketika kemudian saya berusaha semaksimal mungkin, kemudian dalam hal-hal tertentu minta tolong kolaborasi dengan kawan-kawan, toh akhirnya bisa. Semua akan menjadi guru besar, hanya masalah waktu saja yang mungkin berbeda. Perjalanannya dari kampung kecil hingga menjadi guru besar, menjadi contoh bahwa setiap langkah kecil dapat membawa kita menuju kesuksesan. Selamat Prof.